Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Jaza Putra. Nomor induk mahasiswa saya 2101316008999 dari Offering PAI 16. Di sini saya akan membahas presentasi tentang korupsi dan upaya pemberantasan korupsi dalam pandangan Islam. Yang pertama di sini kita akan membahas topik tentang pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, hukum-hukum korupsi dalam pandangan Islam, dan yang terakhir ada motif-motif korupsi. Yang pertama di sini pengertian korupsi. Kata korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua corrumpere. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan corrupt. Dalam bahasa Prancis corruption dan dalam bahasa Belanda korupsi. Yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dan yang kedua ada bentuk-bentuk korupsi. Di sini bentuk-bentuk korupsi ada 5 macam. Yang pertama, al-gulul atau penggelapan, riswa atau penyuapan, hadiah atau gratifikasi, syarikah atau pencurian, dan khianah atau kecurangan. Dan yang pertama ada al-gulul, penggelapan. Di sini pengertiannya menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut al-gulul, yakni mencuri atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. Meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil, bahkan hanya seutas benang dan jarum. Dan yang kedua ada riswa atau penyuapan. Riswa adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan dapat tercapai. Dan yang ketiga ada hadiah atau gratifikasi, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat ada syarikah atau pencurian. Syarikah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Dan yang terakhir ada khianah atau khianat dan kecurangan. Wahbah al-Zuhaili dalam Irfan mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu atau tindakan atau upaya yang bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim. Dan di sini ada hukum korupsi dalam pandangan Islam. Di dalam surat Al-Maidah ayat 38, di situ menjelaskan hukuman bagi seseorang yang mencuri, baiklah bagi laki-laki maupun perempuan. Turunnya ayat ini terkait dengan kisah seorang perempuan dari kabilah Makhzumiyah yang mencuri pada zaman Rasulullah. Korban pencurian melaporkan kepada Rasulullah. Mereka berkata, inilah perempuan yang telah mencuri harta benda kami, dan keluarganya akan menebusnya. Beliau bersabda, potonglah tangannya. Keluarga pelaku menjelaskan, kami berani menebus 500 dinar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, potonglah tangannya. Maka dipotonglah tangan kanan perempuan itu.
Lalu pelaku bertanya, apakah tobatku masih diterima ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya engkau hari ini bersih dari dosamu, seperti ketika engkau dilahirkan oleh ibumu. Dan yang terakhir di sini ada motif-motif korupsi. Yang pertama ada motif internal. Motif internal ini didasari oleh sikap terlalu mencintai harta, sikap tamak dan serakah, sikap hidup konsumtif. Dan yang kedua, motif eksternal. Di situ adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Jadi seperti di Indonesia ini, hukum yang bisa jadi agak aneh ini dapat dijadikan kesempatan oleh para oknum seperti pejabat-pejabat untuk berkorupsi. Dan yang kedua ada faktor budaya, dan yang terakhir faktor kebiasaan. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.